Ya, oke friend. Selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kita akan masih membahas tentang materi peluang. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang sampel. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang peluang secara teoritis atau teoritik. Ya, oke. Secara teori, rumus peluang itu dinyatakan PA itu adalah NA per NS ya, secara teoritis ya. Nah, PA itu adalah peluang dari kejadian A, sedangkan NA itu adalah banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya anggota dari ruang sampel ya. Jadi ruang sampel ini sangat penting yang kita pelajari di video sebelumnya ya. Jadi rumusnya cuma ada satu, PA sama dengan NA per NS ya. Oke, mari kita lihat contoh soal pada pelemparan dadu ya. Nah, mari kita lihat contoh soalnya ya. Pada pelemparan satu dadu, peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah titik-titik ya. Pelemparan satu dadu, berarti kita harus mengingat lagi tentang ruang sampel dari pelemparan satu dadu ya. Nah, pada pelemparan satu dadu kemarin kita sudah pelajari bahwa ruang sampelnya itu NS-nya ada 6, yaitu isinya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang bilangan prima adalah angka 2, 3, sama 5 ya. Sehingga ada 3 buah bilangan prima di dalam anggota S itu, yaitu 2, 3, dan 5. Sehingga NA-nya, NA itu banyaknya anggota dari bilangan prima ini tadi adalah 3 ya, sehingga NA-nya sama dengan 3. Karena NS-nya 6, NA-nya 3, sehingga kita peroleh peluang muncul bilangan prima adalah NA per NS 3 per 6 sama dengan 1 per 2 ya. Oke, itu contoh soal yang pertama untuk pelemparan satu dadu ya. Berikutnya kita lihat ya, masih pada pelemparan satu dadu. Pada pelemparan satu dadu, peluang munculnya mata dadu bilangan lebih dari 4 adalah titik-titik ya. Mari kita lihat kembali, kita ingat ruang sampelnya dulu. Ruang sampel pada pelemparan satu dadu ya. Ini ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. NS-nya 6 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bilangan lebih dari 4. Dari ruang sampel ini yang lebih dari 4 itu adalah angka 5 dan angka 6. Sehingga bilangan lebih dari 4-nya kita peroleh angka 5 dan 6, sehingga NA-nya kita dapatkan adalah 2 ya. 2 karena di dalam himpunan ini hanya ada 2 anggota, sehingga NA-nya 2. Sehingga peluang bilangan lebih dari 4, maaf ini salah tulis ya, bukan bilangan prima ya. Bilangan lebih dari 4 ya, bilangan lebih dari 4 adalah NA per NS, berarti 2 per 6, yaitu 1 per 3 ya. Jadi peluangnya adalah 1 per 3 ya. Oke, itu untuk contoh soal pada pelemparan satu dadu ya. Kita lihat contoh soal berikutnya, masih pada pelemparan dadu ya. Sekarang pada pelemparan 2 buah dadu ya. Pada pelemparan 2 dadu, peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 adalah titik-titik. Nah, kita harus mengingat lagi ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu ya. Pada pelemparan 2 buah dadu, kita ingat bahwa NS-nya 36. Nah, apa itu 36? Perhatikan tabel ini ya. 36 itu adalah ini, pasangan angka-angka ini ya. Ada 11, 12 ini, 11, 12, 13, dan seterusnya sampai terakhir 66. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah munculnya mata dadu berjumlah 8. Mari kita lihat saja yang pasangan angka tapi kalau dijumlah ketemu 8. Kira-kira yang mana? Oh, kita lihat yang berjumlah 8 ini ada 62, ada 53 ya. Kemudian ada 44, ada 35, dan juga ada 26 ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5. Nah, ini sudah saya tuliskan jumlah 8 itu 26, pasangan 26, 35, 44, 53, 62. Ini
pasangan ini kalau dijumlah angkanya ketemu 8 semua. Ya, jadi NA-nya kita peroleh sama dengan 5 karena kita memperoleh 5 pasang. 1, 2, 3, 4, 5 ya, sehingga kita peroleh NA-nya sama dengan 5. Karena NA 5, NS-nya 36, sehingga kita dapatkan peluang dari jumlah 8 adalah NA per NS 5 per 36 ya, 5 per 36 ya. Oke, itu untuk contoh soal pelemparan dua dadu ya. Berikutnya masih pelemparan dadu ya. Pada pelemparan dua dadu ya, ini perhatikan pelemparan dua dadu, peluang munculnya mata dadu kembar adalah titik-titik kembar atau angkanya sama ya. Nah, sekali lagi kita ingat lagi tentang ruang sampelnya pelemparan dua dadu. NS-nya 36, itu adalah pasangan angka-angka ini ya, ada di sebelah kiri bawah ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah mata dadu kembar, artinya pasangan angka yang angkanya sama. Kita lihat ada berapa? Ada 1, ini 11, 22 ya. Ada 3, kemudian ini 4, 5, dan ini yang terakhir 6. Jadi ada 6 pasangan yang angkanya kembar ya. 6 pasangan yang angkanya kembar, 11, 22, 33, 44, 55 dan 66, sehingga kita peroleh NA-nya itu sama dengan 6 ya, karena NS 36, NA 6, sehingga peluangnya adalah ya, peluang maaf, ini harusnya bukan jumlah 8 ini ya. Ini harusnya adalah diisi peluang kembar gitu ya. Mohon maaf, saya salah tulis. Peluang kembar NA per NS jadi 6 per 36, kita sederhanakan jadi 1 per 6 ya. Jadi kalau bisa disederhanakan sebaiknya disederhanakan ya. Oke, itu contoh soal untuk pelemparan dadu, baik 1 dadu maupun 2 dadu ya. Saya rasa sudah jelas ya. Berikutnya kita lihat contoh soal lagi ya, ini untuk pelemparan koin atau uang logam ya. Ya, oke, untuk pelemparan koin atau uang logam ya. Pada pelemparan dua mata uang logam, nah, pelemparan dua mata uang logam, peluang munculnya satu angka adalah titik-titik ya. Dua mata uang logam atau dua koin, kita harus mengingat dulu tentang ruang sampelnya. Sekali lagi kita harus selalu kembali ke ruang sampel ya. Pelemparan dua koin ya, ini ruang sampelnya ada NS-nya ada 4 ya. 4 itu apa? Ada AA, AG, GA, dan GG. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan, munculnya satu angka, berarti yang A-nya 1, yang A-nya 1 ini ada ini AG sama GA, ini kan A-nya cuma 1 ya, sehingga satu angka itu adalah AG dan GA, kita peroleh NA-nya adalah 2 ya, NA-nya 2. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini uang 5 dan 55 rupiah dan 50 ini, mana yang satu angka? Nah, yang satu angka ini 1, 2 ya, ini angka gambar, ini gambar angka. Di NA-nya sama dengan 2, AG dan GA. Karena NA 2, NS 4, sehingga kita peroleh ya, peluang satu angka NA per NS sama dengan 2 per 4, yaitu 1 per 2. Oke, demikian saya rasa sudah jelas ya untuk pelemparan koin atau uang logam. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Masih pada pelemparan koin ya atau uang logam. Nah, sekarang pelemparan 3 mata uang logam atau 3 koin. Peluang munculnya 2 gambar adalah titik-titik. Nah, kita lihat, kita selalu kembali ke ruang sampel. 3 mata uang logam ya. Ruang sampelnya ada 8. Nah, 8 itu apa? Ini, perhatikan ini. Ini ruang sampel dari ya 3 mata uang logam atau 3 koin. Ada AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan terakhir GGG. Nah, sekarang tinggal kita lihat mana yang 2 gambar. 2 gambar itu berarti yang G-nya ada 2. Yang G-nya ada 2, yang saya lingkari ini ada berapa kita hitung? Ada 1, ada 2, ada 3, yaitu AGG, GAG, dan GGA. Ya, sehingga kejadian dari 2 gambar itu ada 3, AGG, GAG, dan GGA.
sehingga kita peroleh Na-nya sama dengan 3 ya. 1, 2, 3. Ya, karena Na 3, Ns-nya 8 sehingga peluangnya adalah Na per Ns 3 per 8. Ya, 3 per 8. Oke, demikian contoh soal untuk pelemparan 3 mata uang logam ya. Oke, kita lihat berikutnya. Masih pada pelemparan koin atau uang logam. Ya. Nah, ini perhatikan. Pada pelemparan 3 mata uang logam, peluang munculnya minimal 2 angka. Perhatikan, minimal 2 angka adalah titik-titik. Ingat lagi tentang ruang sampel ya. Pelemparan 3 mata uang logam atau 3 koin, ruang sampelnya ada 8, yaitu ini tadi ya. Nah, sekarang seperti yang tadi kita lihat, minimal 2 angka. Kalau minimal 2 angka itu berarti yang A-nya 2 atau lebih ya. Jadi boleh 3, boleh 2. Nah, kita lihat yang A-nya 2 dulu. Yang A-nya 2 ada 1, 2, ada 3 ya kan. Tapi ada juga yang A-nya lebih dari 2, yaitu AAA ini kan. Nah, sehingga kejadian minimal 2 angka itu ternyata ada 4 kejadian ya. Minimal 2 angka, ada AAG, ada AGA, ada GAA, dan juga ada AAA. Sehingga kita peroleh ya. Oke, kita peroleh Na-nya itu ada 4 ya. Na-nya ada 4 ya. Ini AAG, AGA, GAA, dan AAA. Ya, karena Na 4, Ns 8 sehingga kita dapatkan peluang ini salah tulis lagi, mohon maaf ya. Ini harusnya di sini tertulisnya adalah peluang minimal gitu ya. Minimal 2 angka atau 2A gitu saja ya. Peluang minimal 2A, Na per Ns 4 per 8, yaitu 1 per 2 ya, 1 per 2. Oke, demikian contoh-contoh soal untuk mencari nilai dari peluang sebuah kejadian ya, peluang dari sebuah kejadian ya. Sudah saya berikan beberapa contoh soal, saya rasa sudah cukup jelas. Kalau bagi yang jelas, karena ini bagi yang belum jelas, karena ini formatnya video, kalian bisa ulang lagi video ini ya sampai jelas. Kalau masih belum jelas lagi, silahkan kalian tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Berikutnya, seperti biasanya di akhir video saya selalu memberikan latihan soal ya. Saya selalu memberikan latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam materi yang kita pelajari saat ini. Ya, di sini saya berikan ada ya, ini nomor 1, pelemparan sebuah dadu ya, 1 dadu. Ya, pertanyaannya adalah ada saya beri 3 pertanyaan. Peluang munculnya bilangan ganjil, peluang kurang dari 5, peluang bilangan kelipatan 3. Kemudian yang 2 dadu ya, juga saya beri 2 pertanyaan, yaitu peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 dan juga berjumlah paling sedikit 8. Ya. Nomor 3, pelemparan 3 mata uang logam ya. Pelemparan 3 mata uang logam, pertanyaannya tentukan peluang munculnya 1 angka. Kemudian ini ada 2 angka dan terakhir paling sedikit 2 gambar. Nah, di nomor 4 ini adalah tentang 1 set kartu ya, kartu remi atau kartu bridge gitu ya. Dari 1 set kartu diambil 1 kartu secara acak ya, diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang terambil adalah, nah ini pertanyaannya, kartu as atau kartu diamond atau juga kartu merah ya. Ada 3 pertanyaan, silahkan digunakan untuk berlatih. Masih ada soal latihan lagi yang saya berikan. Nah, ini tentang bola dalam sebuah kotak ya, diambil 1 bola secara acak ya. Oke, pertanyaannya di situ, jadi dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 biru, dan 3 hijau. Diambil 1 bola secara acak, tentukan peluang yang terambil itu adalah bola merah atau bola bukan hijau yang B ya. Nah, nomor 6 ini ada kaitannya dengan materi kelas 7, yaitu tentang himpunan.
Ya, tentang himpunan silahkan diingat lagi tentang diagram Venn. Ya, ini bukan suatu bola, ini harusnya suatu kelas terdiri dari 30 anak ya, ini kelas ya. Suatu kelas terdiri dari 30 anak. Setelah dilakukan pendataan ternyata 20 anak menyukai sepak bola, 12 anak menyukai basket, dan seterusnya ya. Jika dipilih satu anak secara acak, tentukan peluang anak yang terpilih itu adalah anak yang tidak suka keduanya atau anak yang menyukai keduanya. Ya, nah nomor 6 ini ada kaitannya dengan diagram Venn. Ya, nomor 7 silahkan dicoba. Ini tentang pengambilan 2 bola secara berturut-turut dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Dan nomor 8 ya, ini pengambilan 2 bola sekaligus. Ya, oke, itu latihan-latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih ya, untuk memperdalam materi tentang peluang teoritis atau teoritik. Ya, oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menyaksikan video-video pembelajaran saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan ciao.